Ya, Iya Bu, siap. untuk menyiapkan.
Silakan absen dulu. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita selanjutnya, ya. Kita ke penyimpanan. Kemarin terakhir apa ya? Pemrosesan, Ibu. Nah, processing ya, processing benih. Iya. Setelah diproduksi itu kemudian apa saja yang dilakukan. Nah, di antara processing tadi ada hal-hal yang penting untuk dibicarakan atau didiskusikan lebih detail lagi. Nah, di sini antara lain adalah penyimpanan, karena penyimpanan ini sangat menentukan baik kualitas benih maupun nilai-nilai ekonominya. Nilai ekonominya. Jadi kita mulai dengan penyimpanan benih. Kalau Anda lihat di sini gambarnya, kalau kita melihat penyimpanan benih itu kemarin sudah didiskusikan atau kita lihat gambarnya ya. Macam-macam pengemasannya. Nah, ini secara spesifik seperti ini. Jadi tujuan dari penyimpanan benih ini adalah untuk mempertahankan viabilitas yang maksimum dalam periode yang cukup
lama ya, dalam periode cukup lama ya. Semakin lama bisa bertahan viabilitasnya itu semakin baik. Nah, kondisi viabilitas maksimum itu tercapai pada saat masa fisiologis. Ini kaitannya dengan pada saat panen ya. Jadi setelah dipanen masa fisiologis kemudian disimpan. Nah, penyimpanan ini untuk mempertahankan viabilitas maksimum pada saat dipanen ini. Nah, selain itu ketahanan viabilitas dalam jangka panjang ini tujuan utamanya adalah untuk menyediakan benih pada masa tanam berikutnya. Itu kalau untuk tanaman-tanaman yang semusim misalnya, atau untuk konservasi. Jadi untuk penyimpanan dalam jangka yang sangat panjang. Jangan sampai punah ya, untuk menjaga kepunahan itu untuk jangka panjangnya. Seperti itu. Nah, kemudian benih-benih yang dipanen itu berdasarkan umur pada kondisi penyimpanan. Jadi ketahanan lama simpan. Jadi ketahanan ketahanan benih itu untuk disimpan. Nah, ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu mikrobiotik, meso, dan makro. Dari namanya kelihatan mikro, meso, makro. Jadi dari yang paling kecil sampai yang paling besar, atau paling pendek atau paling jangka waktunya paling pendek sampai jangka waktu yang paling panjang. Mikrobiotik ini tidak sampai 3 tahun. Ini contohnya adalah kedelai, pepaya, seperti itu. Kemudian kalau meso itu yang lebih panjang lagi, antara 3 sampai 15 tahun. Ini kebanyakan komoditas itu seperti ini. Kemudian artinya bahwa sebagian besar benih itu berada pada kemampuan atau kelompok mesobiotik ini. Kemudian yang ketiga itu makro, jadi bisa ratusan tahun lebih. Nah, itu juga ditentukan oleh kulit bijinya atau kulit benihnya. Seperti itu. Nah, ini kalau pengelompokan. Kemudian Cassia sp itu seperti apa? Ini mungkin Anda pernah melihat tanaman seperti ini. Cassia siamea atau johar. Pernah melihat enggak? Pernah, Bu. Nah ya, ini biasanya untuk peneduh. Ya. Untuk peneduh di tepi-tepi jalan. Gitu. Kemudian kayunya juga bagus untuk furniture. Johar. Sekelompok atau sekerabat dengan tai Cina. Seperti itu. Ini bisa bertahan sampai ratusan tahun. Jadi kalau tapi dengan kondisi yang optimum ya. Kalau penyimpanannya itu kondisinya tidak bagus ya, ini nanti akan kebanyakan itu akan tumbuh jamur. Ini yang banyak dijumpai. Nah, kemudian kalau penyimpanannya sendiri, kalau tadi mikro, meso, makro itu kan sifat dari benih itu. Kemudian kalau periode simpan itu bisa disimpan dalam jangka pendek, dalam jangka menengah, dalam jangka panjang gitu ya. Jadi sama-sama waktu tapi sudut pandangnya beda. Kalau jangka pendek ya 1-9 bulan, 1 sampai 9 bulan. Setelah itu bisa masuk penyimpanan jangka menengah, misalnya 18 sampai 24 bulan. Kemudian penyimpanan jangka panjang. Nah, ini penyimpanan 3 sampai 10 tahun. Nah, kalau penyimpanan lebih dari itu mana ya? Kalau penyimpanan lebih dari itu, kalau itu termasuk makro, termasuk yang makrobiotik tadi ya bisa. Tetapi kalau yang
mikro atau meso ya tidak bisa. Seperti itu. Kemudian ini sudah disebut kemarin bahwa kelompok benih berdasarkan ini apa namanya sifat-sifatnya atau karakternya itu dibedakan menjadi dua, yaitu benih ortodok dan rekalsitran. Kemarin masih ingat kemarin apa ya? Kalau ortodok itu biasanya penyimpanannya juga lama, lebih lama. Hal ini disebabkan karena benih ortodok itu tahan terhadap pengeringan atau bisa dikeringkan. Ya, justru viabilitas benih akan meningkat dengan berkurangnya kadar air dan suhu penyimpanan. Jadi penyimpanan itu sebaiknya di suhu rendah. Seperti kemarin saya minta Mbak Wartini itu untuk menyimpan benih kedelai yang untuk penelitian itu di kulkas. Nah, tapi di kulkas juga jangan sembarangan naruh. Karena kalau membungkusnya itu tidak rapat ya. Jadi apa namanya plastiknya itu tidak rapat ya justru nanti akan berjamur. Nah, saya pernah alami ini nyimpan apa namanya benih sorghum. Jadi saya beli beberapa benih sorghum yang dipakai penelitian untuk beberapa mahasiswa. Satu mahasiswa saya kasih satu varietas gitu. Nah, kemudian saya suruh ambil cukupnya seberapa, secukupnya, kemudian dikembalikan sisanya. Nah, ada yang ini apa namanya plastikinya itu nutupnya itu tidak rapat. Jadi saya simpan di kulkas, yang lainnya selamat ya, bisa ditanam lagi. Itu ada satu yang kemudian berjamur, tidak bisa dipakai lagi. Tuh. Itu ortodok. Kemudian kalau rekalsitran kemarin sudah kita diskusikan, sudah saya kasih contohnya ya, itu pada benih karet kalau tidak salah. Nah, ini tidak tahan terhadap pengeringan, kemudian viabilitasnya pendek. Jadi penurunannya itu cepat, penurunan kualitas atau viabilitasnya. Kenapa? Ya karena tidak tahan ini tadi kan kadar airnya tinggi. Kalau kadar airnya tinggi, berarti respirasinya tinggi, disimpan suhunya bisa lebih tinggi, kemudian apa namanya kalau di kemasan tuh kalau respirasinya tinggi kan nanti mengeluarkan H2O ya, air. Nah, itu nanti akan menjadi lembab, kemudian gampang ditumbuhi mikroorganismenya. Rentetannya seperti itu. Ini contoh biji ortodok. Nah, apa ini? Biar enggak ngantuk. Ini benih apa ini? Padi, Bu. Beras. Padi, Bu. Padi apa beras, apa nasi? Padi. Padi. Padi ya. Kalau Bapak bedanya Oh, padi, Bu. Ya, apa bedanya padi dengan beras? Kalau beras sudah dihilangkan dari kulitnya. Ya, beda lagi dengan nasi ya, apalagi dengan bubur, ya, beda lagi. Itu Nasi, bedanya. Bu. Ya, lapar. Jadi melihat karena jam segini melihat padi jadi nasi ya. Kemudian Iya, kalau Bu. ya kalau yang gambar sebelahnya apa? Lombok, Ibu. Biji cabai. Cabai. Lihat cabai nanti kelihatan sambel. Karena jam segini. Iya, Ibu. Oh ya. Cocok, Ibu. Cocok ya. Tuh, ini contoh biji ortodok. Jadi bisa disimpan dalam waktu yang lama, bisa dikeringkan. Bisa dikeringkan sehingga bisa disimpan dalam waktu yang lama. Nah, kemudian ini contoh yang rekalsitran. Kemarin sudah kita diskusikan, ini karet. Hevea brasiliensis. Nah, untuk ngakali seperti apa biar benih itu masih bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang. Kemarin kita sudah diskusikan tidak disimpan dalam bentuk benih tetapi dalam bentuk bibit ya. Kemudian bibitnya itu pertumbuhannya ditekan biar manajemennya atau pengelolaannya itu lebih gampang, juga distribusinya.
Kemudian yang kedua, ini contohnya durian. Nah, durian itu bijinya kalau dipakai sebagai benih tidak bisa dipakai disimpan lama. Nah, kalau durian itu biasanya ini segera disemaikan, kemudian dipakai untuk batang bawah. Tahu ya batang bawah ya? Jadi disambung. Ini disemaikan, benih durian itu disemaikan, segera disemaikan biar tidak rusak. Kemudian setelah jadi bibit, sudah tumbuh gitu, kemudian dipotong, disambung dengan tangkai daun dari bibit dari tanaman durian yang sudah masak, sudah berbuah. Jadi secara fisiologis sudah masak. Kemudian itu disambung, ya, disambung. Jadi batang bawahnya itu pakai yang dari biji sehingga akarnya kuat, ya, ada akar tunjangnya. Kalau dari apa namanya cangkok atau dari stek itu kan akar tunjangnya itu tidak ada. Yang tumbuh ada akar-akar lateralnya, akar adventifnya, akar sampingnya. Jadi seperti akar serabut itu, mirip-mirip lah. Nah, tetapi kalau dari tanaman durian itu dari benih, itu nanti berbuahnya akan sangat lama. Mungkin anak cucu saya ya. Kalau anak ya enggak ya. Anak Anda semua puluhan tahun mungkin baru berbuah. Nah, itu kan makan waktu yang lama. Jadi batang bawahnya pakai yang dari benih, kemudian disambung dengan yang dari tanaman tangkai dari tanaman yang sudah pernah berbuah. Itu bedanya rekalsitran dengan ortodok. Itu. Nah, kemudian faktor-faktor internal apakah yang mempengaruhi viabilitas benih dalam penyimpanan? Artinya faktor apakah yang mempengaruhi ketahanan untuk disimpan? Ya. Ada beberapa faktor yang saya sampaikan di sini. Nanti Anda kalau presentasi, kalau di case study itu boleh, tidak hanya ini. Justru jangan pakai yang persis materi ini. Anda bisa apa namanya pakai referensi dari banyak penelitian, hasil penelitian. Yang pertama faktor internalnya adalah sifat jenis dan sifat benih. Nah, ini kaitannya dengan ini pengelompokan tadi, ada benih rekalsitran. Kalau rekalsitran berarti viabilitasnya gimana? Tahan lama atau enggak? Dibanding dengan ortodok. Kurang ya, Bu. Kurang ya. Ya. Kemudian apakah termasuk mikrobiotik, mesobiotik atau makrobiotik seperti itu. Kemudian apakah itu tanaman hidrofit atau xerofit. Kalau hidrofit itu kan berarti banyak mengandung air ya. Nah, sehingga untuk penyimpanan itu mengurangi kadar air itu sangat penting. Nah, kemudian cara dan tempat penyimpanan itu harus disesuaikan dengan ini tadi. Kalau misalnya rekalsitran itu harus seperti apa? Ortodok harus seperti apa? Ya. Nah, kemudian yang menentukan juga viabilitas awal benih. Kalau memang viabilitasnya sejak awal itu sudah tidak bagus, itu kalau disimpan ya tidak akan tahan lama, cepat terjadi penurunan viabilitas. Jadi penting untuk mendapatkan atau memanen benih itu pada saat sudah masak secara fisiologis. Kalau buah-buah gitu ya, buah mangga kayak gitu, mungkin yang istilahnya madihon. Madihon tahu enggak madihon? Tahu madihon?
Tidak ada yang tahu? Ah, ada lapar semua nih. Ya. Kurang Tidak tahu, tahu, Ibu. Bu. Madihon itu masak di pohon, ya, istilahnya. Jadi untuk benih-benih yang dari tanaman buah berdaging itu misalnya, itu ya carilah yang sudah masak di pohon. Tadi penyimpanan yang menyebabkan kemunduran viabilitas benih, kemudian tingkat kemasakan fisiologis pada saat dipanen itu penting dalam hal ini. Untuk benih yang baik itu saat panen masak pohon tadi ya, madihon tadi. Nah, artinya masak secara fisiologis. Kemudian viabilitas awal yang tinggi itu akan lebih tahan terhadap temperatur dan kelembapan penyimpanan yang kurang baik. Ya, jadi tahan terhadap kondisi lingkungan yang tidak sesuai. Gitu. Kemudian yang menentukan juga adalah kandungan air benih. Kandungan air benih. Jadi ini disebabkan karena biji, benih dengan biji itu barangnya sama ya, tapi konotasinya beda. Kalau biji itu lebih ke pengertian biologi untuk konsumsi gitu ya, atau organ dari tanaman. Biji itu sifatnya higroskopis. Higroskopis itu apa? Higroskopis itu maksudnya mudah menyerap air. Jadi kalau di lingkungannya itu lembab, barang atau yang bersifat higroskopis itu akan gampang menyerap air. Demikian juga gampang mengeluarkan air. Jadi kalau kelembapan rendah, kelembapan ruangan rendah atau suhunya tinggi gitu ya, itu akan bisa mengeluarkan atau mentranspirasikan air. Itu higroskopis. Kemudian air. Nah, kalau airnya tinggi itu menyebabkan apa? Ini nanti akan berpengaruh ke aktivitas enzim. Anda mungkin masih ingat bahwa air itu salah satu media reaksi yang paling baik. Kalau masih ingat mata kuliah fisiologi tumbuhan. Nah, kalau aktivitas enzimnya tinggi, ini metabolismenya juga jadi tinggi. Nah, enzim kan biokatalisator. Kalau biokatalisatornya tersedia tinggi, ya nanti aktivitasnya tinggi, ini respirasi juga akan tinggi. Salah satu metabolismenya adalah respirasi. Nah, kalau respirasi tinggi, respirasi itu apa sebenarnya? Perombaan cadangan makanan. Nah, jadi makanannya cepat terombak. Padahal cadangan makanan tadi kan fungsinya sebenarnya dipakai untuk sumber energi pada waktu berkecambah. Jadi kalau sebelum berkecambah itu sudah cadangan makanan sudah mengalami perombakan, sehingga ketika terjadi perkecambahan, ini energinya sudah tidak maksimal lagi. Jadi perkecambahannya akan terganggu atau terhambat. Nah, kemudian kandungan air optimum atau optimal. Kalau kandungan airnya optimal, ini dapat disimpan lama tanpa mengalami penurunan viabilitas. Optimal ya, nanti jumlahnya seberapa itu tergantung dari jenis bijinya atau jenis benihnya. Itu kaitannya dengan kandungan air. Kemudian kaitannya dengan kandungan fisik benih. Jadi kalau Anda menyimpan benih secara fisik itu sudah rusak, misalnya pecah-pecah atau kulitnya mengelupas atau mungkin ada lubang-lubang bekas diinfeksi oleh serangga misalnya, ya ini akan cepat mengalami kemunduran. Ini berarti kaitannya dengan pada saat memanen juga. Kalau pada saat memanennya itu tidak hati-hati, terjadi luka, memar dan sebagainya, ini akan menurunkan viabilitas. Nah, umumnya kerusakan mekanis yang tidak terdeteksi secara nyata. Ya, ini yang menyebabkan penurunan itu kalau
secara morfologi itu kelihatan ya bisa langsung diseleksi atau dibuang. Nah, kalau yang tidak kelihatan itu yang seringkali merugikan. Nah, untuk kadar air benih ini antara 4-8 itu sangat kecil sehingga tidak ada aktivitas serangga, ini terlalu kering jadi tidak diganggu oleh apa namanya tidak diganggu oleh serangga. Ya. Kemudian antara 10 sampai 12%. Nah, ini sesuai untuk penyimpanan. Biasanya apa kadar air yang optimal itu 10%, ya. Biasanya 10%. Atau sedikit di bawah 10%. Kalau kadar air 14 sampai 16 ini apa namanya? Kemungkinan akan tumbuh jamur atau fungi. Kalau 18 sampai 20 ini viabilitas dan vigor benih itu menurun dengan cepat. Kenapa? Karena airnya tinggi sehingga tadi apalagi aktivitas enzimnya tinggi, respirasinya tinggi. Nah, kalau respirasinya tinggi, apa yang terjadi? Suhunya meningkat, kelembapan meningkat. Nah, ini akan menyebabkan selain tadi mikroorganisme juga mengundang datangnya serangga. Kemudian kalau kadar air itu sampai 60% itu bisa busuk. Bisa busuk. Apalagi kemudian ini bisa juga berkecambah. Karena metabolisme terjadi di situ, kemudian apa namanya cadangan makanan terdegradasi, aktivitas enzim meningkat, terjadi apa namanya? Terjadi perombakan cadangan makanan, hasil yang apa namanya? Senyawa sederhana yang dihasilkan itu bisa dipakai untuk proses perkecambahan. Nah, jadi mungkin pada saat disimpan belum dikecambahkan itu sudah mengalami perkecambahan. Nah, itu dampak dari kadar air benih. Tadi faktor dalam. Kemudian kalau faktor luarnya apa? Ini bisa suhu ruangan, suhu ruang simpan ya. Jadi di sini suhu rendah, suhu yang rendah itu efektif mempertahankan viabilitas benih dibanding dengan suhu yang lebih tinggi. Optimumnya itu antara min 18 sampai min 0. Nah, sampai 0 ya. 0. Kemudian suhu yang terlalu tinggi, ini akan terjadi penguapan. Ya, penguapan. Penguapan benih tinggi. Kalau penguapan benih tinggi dari air yang keluar banyak, kemudian protoplasma justru akan mengering karena airnya keluar. Nah, kalau protoplasmanya mengering, ini embrio akan mati. Itu. Kemudian suhu ruang penyimpanan itu dipengaruhi oleh suhu udara sekitar serta respirasi benih. Ya. Suhu udara sekitar, kemudian respirasi benih dan mikroorganisme yang menginfeksi benih. Itu sudah. Karena respirasi itu menghasilkan apa? Respirasi, produk sampingnya apa? Karbon dioksida, Bu, dan uap air. Dan uap dan apa, Mbak? Karbon dioksida dan apa? Dan uap air. Dan uap air ya. Kalau uap air dikeluarkan ya nanti jadi kelembapannya tinggi. Selain itu respirasi itu juga menghasilkan energi panas. Jadi kalau Anda menyimpan apa ya? Anda menyimpan buah dalam plastik itu kan kadang-kadang terasa panas kalau ditutup. Bukan panas ya, tetapi suhunya agak meningkat. Nah,
Nah, kalau ditutup dengan rapat. Nah, nanti di dalam plastik, misalnya dalam plastik, kemudian diikat atau diikat dengan apa namanya rapat gitu. Nah, nanti selain akan terjadi apa namanya gelembung, uap air di situ, jadi yang nempel-nempel di plastik itu juga kemudian suhunya akan lebih tinggi. Ini respirasi menyebabkan suhu yang tinggi. Nah, kemudian karena lembab tadi sehingga menyebabkan datangnya mikroorganisme yang akan menginfeksi benih. Nah, jadi itu apa namanya peristiwanya itu seperti berantai. Nah, dalam menurunkan viabilitas benih. Di suhu tinggi dan kandungan air benih tinggi ini akan meningkatkan respirasi benih. Nah, respirasi benih itu menghasilkan panas, air, dan CO2. Kemudian suhu penyimpanan itu akan meningkat ya. Kemudian terjadi kondensasi pada kulit benih tadi. Respirasinya tadi, air yang dikeluarkan tadi akan terkondensasi. Ya, jadi kembali dari nempel-nempel di plastik itu kemudian menetes di permukaan kulit benih. Nah, ini kandungan air benih akan meningkat lagi. Rentetannya seperti itu. Kemudian ini pengaruh suhu penyimpanan. Anda lihat ini daya kecambah awalnya itu 90%, untuk wortel 65, selada 63, peterselinnya 56, capsaicin 99. Nah, kemudian ketika disimpan selama 11 bulan pada suhu yang berbeda, ini akan ketahuan bahwa semakin tinggi suhu penyimpanan, ini daya kecambahnya itu akan semakin turun. Nah, Anda lihat, kubis ini pada 0 derajat ada 72, sebelum disimpan 90% ya. Kemudian ketika disimpan pada suhu 0 derajat ini jadi 72 yang bisa berkecambah. Pada suhu 10 sampai 13 ini 71 dan seterusnya. Semakin tinggi suhu itu daya kecambah semakin turun. Kemudian kelembapan relatif atau kelembapan nisbi, yaitu uap air dalam udara relatif terhadap jumlah air jenuh dalam udara pada temperatur tertentu. Nah, itu tadi dikatakan biji mikroskopis ya, mudah menyerap dan mudah mengeluarkan. Nah, ini sehingga akan berusaha untuk berada pada kondisi seimbang dengan lingkungan. Jadi kalau kelembapan di kadar bijinya itu tinggi, kadar air bijinya tinggi itu, kemudian kelembapan udaranya rendah, itu akan terjadi penguapan biji atau kadar air di biji itu akan keluar. Sebaliknya, kalau kadar air biji itu rendah, sementara kelembapan udaranya tinggi, nah itu biji akan menyerap air. Itu. Kelembapan nisbi itu umumnya berkisar antara 50 sampai 60% pada suhu 0 sampai 10 derajat Celcius. Sebentar ya. Selanjutnya, ya ini saya tidak mendengar suara apapun ya. Oke.
kemudian tadi kelembapan, kemudian gas sekitar benih. Gas di sekitar benih itu dapat mempertahankan viabilitas benih. Kalau CO2 itu ada CO2 itu akan mengurangi oksigen. Nah, ini menyebabkan respirasi benih terhambat. Jadi adanya CO2 itu akan mengurangi oksigen dan ini akan sebentar ini kok. Nah, kemudian nitrogen itu bisa menggantikan O2, ini respirasi benih juga akan terhambat. Maksudnya itu udara sekitar itu diganti dengan nitrogen. Jadi itu dalam penyimpanannya. Umur simpan benih karet itu dapat diperpanjang dengan penyimpanan dalam botol tertutup yang diisi dengan 40-40% gas CO2. Jadi disimpan di dalam botol, kemudian di dalam botol itu dikasih dengan CO2. Nah, dengan adanya CO2 itu kan respirasinya akan terhambat sehingga benih itu akan menjadi lebih awet. Kemudian beberapa jenis benih dikeringkan dengan kadar air 10 sampai 12%, kemudian dimasukkan ke dalam aluminium foil, kantong aluminium. Jadi kantong yang biasa untuk kemasan itu bisa bertahan lama. Kenapa? Karena benih itu akan menggunakan O2, kemudian pada respirasi kan menghasilkan CO2. Nah, sehingga seolah-olah CO2-nya di dalam kemasan itu turun, kemudian CO2-nya akan naik. Nah, CO2 itu akan menyebabkan tertekannya respirasi. Nah, itu juga akan menjadi lama simpan itu menjadi lebih panjang. Gitu. Kemudian yang lain adalah organisme pengganggu. Nah, ini organisme pengganggu ya kayak yang kalau yang mengambil penanganan pasca panen sebenarnya ini sudah dibicarakan juga ya. Jadi antara penanganan pasca panen dengan teknologi benih ada overlapnya. Organisme pengganggu itu macam-macam, bisa jamur, bisa bakteri, bisa virus, bisa yang makroorganisme misalnya tikus. Ya. Tikus itu banyak berkeliaran di gudang penyimpanan. Ya. Kemudian burung, ya. Kalau di gudang-gudang gabah itu banyak didatangi burung. Nah, kemudian insekta. Gitu. Ini Anda bisa lihat, bisa baca sendiri contoh-contoh jamur dan bakteri yang mengganggu benih pada saat penyimpanan. Ya, hampir sama dengan penyimpanan biji-biji yang untuk konsumsi. Sama. Cuma kalau pada benih atau biji yang untuk ditanam kan biasanya sudah ada, tidak semua sih, ada yang sudah diperlakukan dengan diberi warna misalnya. Ya, kemarin sudah kita bicarakan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau sudah pada ngantuk semua? Belum ada Oh, pertanyaan. Oh, ini jangan-jangan yang belum ngantuk, yang tidak ngantuk itu
Puasa enggak ini? Ya, suaranya sepertinya hanya itu saja. Yang lain pada kemana ini? Belum ada pertanyaan, Ibu. Belum ada pertanyaan ya. Semoga yang saya sampaikan bisa dimengerti, bukan karena tidak dimengerti atau ini hal yang sepele aja nanti bisa dipelajari sendiri gitu ya. Nah, kemudian perubahan yang terjadi selama penyimpanan benih. Selama penyimpanan mesti terjadi perubahan. Bisa perubahan fisiknya, bisa perubahan kimia dari komposisi, terutama komposisi cadangan makanannya. Ya. Kalau fisik ini misalnya penurunan berat benih karena serangan mikroorganisme. Ya, kalau diserang mikroorganisme, kemudian biasanya ini apa namanya kopong gitu ya. Ya. Kopong. Jadi cadangan makanannya sudah dicuri oleh mikroorganisme. Ini contohnya. Kemudian sebenarnya bisa ada yang lain, misalnya mengkerut, ya, kerut. Nah, kalau perubahan kimia ini bisa kandungan proteinnya, bisa matinya dan sebagainya itu karena tadi karena adanya proses-proses misalnya respirasi ya itu kan pembongkaran atau bisa juga perubahan kimia itu karena dimakan oleh atau dicerna oleh mikroorganisme. Ya, jadi jika suhu dan kelembapan tinggi, ini akan terjadi respirasi, baik yang merespirasinya itu benihnya sendiri atau mikroorganisme yang ada di sekitarnya. Nah, ini juga bisa menyebabkan aktivitas enzimnya menjadi meningkat, dan inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan kimia. Nah, ini contohnya kedelai yang disimpan 1 tahun pada suhu kamar dan dalam kelembapan yang tinggi, ini aktivitas amilase. Ya, amilase itu kan memecah karbohidrat, amilum. Kemudian ini menyebabkan gula reduksinya tinggi, gula dalam apa namanya, gula sederhananya menjadi tinggi, sedangkan gula non reduksinya akan turun. Nah, ini contohnya seperti itu. Kemudian kan bisa juga terjadi kerusakan kromosom. Ya. Jadi ini kalau misalnya biji ditanam, benih ditanam, kemudian terjadi apa namanya, perubahan atau terjadi anomali pada apikal atau tunas akar maupun tajuknya. Nah, ini kalau kebetulan Bu Darmanti dan ini Mbak Winarni ada di sini ya, itu sedang penelitian di greenhouse. Nah, itu sepertinya ininya apa namanya, benihnya tidak semua seragam. Jadi dari yang dikecambahkan atau yang disemai itu ada beberapa yang morfologinya itu tidak sempurna. Jadi di bagian apikal itu ada yang apa tunasnya itu ada yang seperti menebal gitu. Demikian juga akarnya. Nah, itu berarti sudah terjadi kerusakan kromosom di situ. Tidak tahu apakah itu karena apa namanya sudah lama atau memang itu dari belum lama tetapi terjadi mutasi pada saat panen. Kalau dari sertifikat, karena saya belinya di Balai Benih ya, itu sertifikatnya sih masih bagus. Kerusakan. Nah, kemudian perlakuan benih dengan bahan kimia itu biasanya untuk menghindari serangan hama dan penyakit di gudang sebelum disimpan. Ini kemarin kita sudah mendiskusikan ini.
sebelum dikasih warna, misalnya dikasih warna itu dikasih fungisida, misalnya insektisida atau kombinasi keduanya. Kemudian biar tidak disalahgunakan atau keliru gitu ya. Kemudian biasanya diberi warna. Kemudian ada yang dilapisi biar benih yang bentuknya tidak seragam atau tidak menarik ya. Atau terlalu kecil biar nanti penanamannya itu lebih gampang itu dengan pelapisan. Masih ingat kemarin pelapisan ada 2 macam pelapisan? Ada yang masih ingat? Atau sudah lupa semua? Nah, atau belum dibuka? Saya sudah nge-share PPT belum ya? Oke, sudah tidak ada suara sama sekali. Sudah ya? Sudah dibuka belum, Mbak? Sudah, Bu. Oh, sudah ya. Ini saya familiar dengan suara ini Mbak Monica ya? Nggih, Bu. Oke, ya. Kita ke metode penyimpanan benih itu ada yang tradisional, kemudian ada yang secara modern. Kalau tradisional itu prinsipnya dibedakan menjadi 2 yang tertutup dan tidak tertutup. Nah, tanpa penutup itu ya disimpan aja ditaruh di lantai misalnya atau ditaruh di apa namanya? Di gudang penyimpanan kalau di zaman dulu itu ada yang namanya lumbung ya. Masih ingat masih ada yang tahu lumbung itu apa? Ya, kalau Tempat Tahu, Ibu. Gimana? untuk menyimpan padi bukan, Bu? Oh ya, antara lain ya. Saya masih ingat di rumah simbah saya itu ya. Itu ada namanya lumbung padi. Jadi bangunan yang terpisah dari rumah itu terbuat dari kayu, lantainya kayu. Jadi seperti rumah panggung. Nah, itu untuk menyimpan gabah tadi. Tapi sayangnya karena sudah anak cucunya tidak ada yang tinggal di situ, kemudian terbengkalai. Jadi rumahnya masih ada, rumah sedemikian luas ada lumbungnya ya, enggak tahu sekarang yang ngisi apa itu. Enggak. Mungkin yang enggak nampak-nampak itu yang tinggal di sana. Sayang sekali ya. Itu, jadi lumbung itu ditaruh di ini aja di apa namanya di lantai yang terbuat dari kayu itu. Atau bisa juga misalnya tidak di lantai tetapi digantung. Misalnya jagung, nah digantung di atas para-para. Nah, kalau enggak misalnya selain itu bawang merah. Nah, bawang merah itu disimpan digantung-gantung yang biasanya di atas perapian atau para-para atau di gudang ya. Kemudian diletakkan pada ketinggian ini sama ini. Kemudian kalau bisa juga ditutup. Ya, ditutup itu prinsipnya ya ditutup terserah apa namanya jenis tempatnya itu apa. Ada yang hanya ditumpuk terpal, jadi di lantai kayu kemudian ditumpuk terpal. Ada yang ditutup ilalang dan tapi ini sekarang saya kira sudah tidak digunakan lagi karena itu kan sekarang tempat untuk menyimpan aja mungkin jadi masalah gitu ya. Ya, sekarang yang banyak dilakukan itu adalah dengan metode-metode yang lebih modern dengan tempat-tempat khusus ya. Bisa di dalam karung. Nah, karung itu ada yang karung goni, ada yang karung plastik. Nah, kemudian menyimpan secara bulk artinya curah ya. Curah ditempatkan di suatu tempat tertentu. Kemudian juga kombinasi dari yang tadi dalam karung, kemudian di dalam tempat penyimpanan. Ya, begitu di tempat terbuka. Nah, ini contoh-contohnya, contoh-contoh tempat penyimpanan yang sudah
modern ya, dari tempat-tempat seperti itu. Ada yang curah dimasukkan ke sini atau di dalamnya itu sudah dikemas dalam tempat-tempat tertentu. Gitu. Ya, pernah melihat ini? Kalau di ini contohnya. Nah, selanjutnya deteriorasi, deterioration. Kalau kita Indonesiakan deteriorasi atau kemunduran benih. Jadi benih itu mau disimpan dengan metode seperti apa, itu pasti terjadi kemunduran. Kemunduran kualitas atau bisa diukur dengan kemunduran viabilitasnya. Nah, kenapa? Karena benih itu kan benda hidup. Ya, benda hidup. Jadi mau tidak mau meskipun ditekan seperti apa, metabolisme tetap terjadi. Kemunduran benih atau deteriorasi itu penurunan daya kecambah dan figur, viabilitas dan figur. Selama dalam penyimpanan, apapun itu, sebaik apapun cara penyimpanan. Jadi itu cara penyimpanan itu nanti akan menentukan lama simpannya itu. Kemudian kalau kemunduran itu lama-lama ya akhirnya akan terjadi kematian. Nah ini yang Bu Darmanti pernah jadi masalah ya. Adanya kemunduran ini kemudian jadi masalah karena penelitian kedelai dan menanamnya itu tidak hanya 1-2 kali atau sampai 5, berkali-kali. Berkali-kali karena penelitiannya kan tahapnya banyak, jadi nanamnya itu berkali-kali. Nah ketika saya beli benih mungkin penyimpanannya kurang bagus, ketika harus mengulang atau penelitian pada tahap berikutnya itu sama sekali tidak berkecambah. Kedelai itu sama sekali tidak berkecambah. Padahal secara morfologi ya masih bagus. Nah, sementara saya sudah tidak menyimpan sertifikatnya itu bagus sampai kapan gitu, saya sudah tidak menyimpan karena hitungannya tahun ya, saya penelitian kan nanamnya itu berapa tahun itu ketika mau beli lagi di Balit Kabi itu kebetulan pas varietas yang saya cari itu tidak ada atau tidak diproduksi. Jadi mereka tuh juga tidak akan menyimpan benih itu lama-lama. Kalau sekiranya sudah tidak bagus ya tidak akan dijual lagi. Itu. Nah itu jadi kendala karena penelitian itu kan harus jalan. Sementara benih itu susah dicari. Akhirnya kebetulan punya link gitu ya. Kalau nanti Anda juga penelitian lebih ini itu jalin link dengan banyak orang. Akhirnya dapat karena saya pakainya kedelai gerobokan. Kebetulan di gerobokan itu ada petani yang dia tidak hanya sekedar menghasilkan biji untuk konsumsi, tetapi dia juga menghasilkan benih. Cuma sebenarnya juga tidak bagus juga karena saya kemudian ngambil dari situ itu tidak tersertifikasi. Jadi menghasilnya ya beda dengan yang hasil sertifikasi. Tapi daripada berhenti penelitian, ya saya pakai. Tetapi dengan jagani. Kalau saya butuh 100 tanaman misalnya, saya nanamnya lebih dari 200. Nanti yang jelek saya buang. Nah, seperti itu. Jadi bukan hal yang kecil ya, hal yang vital dan itu tidak terpikirkan. Sebenarnya sudah terpikirkan cuma karena lepas saja dari perhatian, jadi saya dapatkan seperti itu. Ya, itu kemunduran benih. Kemudian konsep kemunduran benih suatu proses yang pasti terjadi.
proses katabolisme pada kemunduran benih itu tidak dapat balik. Jadi sudah dibongkar ya sudah tidak balik lagi, tidak jadi metabolisme lagi. Kemudian kemunduran benih itu kecepatannya itu bervariasi antara satu jenis dengan jenis yang lain. Beda, kemudian juga tergantung dari cara penyimpanannya. Nah, kemudian gejala kemunduran benih itu nanti secara fisiologis dan secara morfologis. Secara fisiologis misalnya disebabkan karena hilangnya aktivitas enzim. Jadi enzimnya itu rusak. Kemudian menurunnya respirasi. Menurunnya respirasi kalau terjadi penurunan respirasi berarti terjadi kemungkinan sudah terjadi di kemunduran benih. Kemudian juga meningkatnya bahan terlarut benih. Ya, benih yang mengalami kemunduran itu bahan terlarut benihnya meningkat jika direndam. Nah, ini nanti kalau Anda merendam. Kalau Anda merendam benih yang sudah rusak, nanti airnya itu jadi keruh. Nah, ini salah satu contohnya, salah satu tandanya. Seperti itu. Karena zat-zat terlarutnya itu tinggi. Kemudian meningkatnya kandungan asam lemak bebas. Nah, seperti itu. Akibat aktivitas jamur dan umumnya terjadi pada benih dengan kadar air yang tinggi, lebih dari 12%. Nah, itu akan mengundang jamur. Nah, kemudian jamur ini akan melakukan degradasi dari lemak yang menjadi asam lemak. Nah, ini gejala penampilan atau gejala morfologi ya yang bisa nampak. Nah, ini bisa dilihat dari turunnya penampilan selama perkecambahan ya tadi yang saya ceritakan tadi terjadi kelainan gitu ya. Berbeda dengan yang lainnya ada penggelembungan pada apikal seperti itu. Kemudian tertundanya kecambah muncul. Jadi mungkin